Bayangkan, hanya karena terlambat 1 menit, hidup seseorang berubah selamanya. Bularas, bos berusia 50 tahun yang perfeksionis memecat sopirnya tanpa pikir panjang. Tapi siapa sangka keputusan kecil itu justru membuka rahasia besar yang terkubur puluhan tahun. Rahasia tentang darah, penyesalan, dan cinta yang terlambat ditemukan. 1 menit yang ia anggap kesalahan ternyata adalah awal dari takdir. Tapi apakah Bularas siap menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Jam dinding di ruang tamu rumah besar itu berdentang pelan, menandai pukul 6.30 pagi. Udara masih lembab dengan sisa embun yang menempel di dedaunan taman kecil di depan rumah. Bularas sudah duduk di kursi makan, dengan secangkir kopi hitam tanpa gula di tangan kanan dan surat kabar di tangan kiri. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Seolah setiap menit dalam hidupnya adalah mata rantai yang tidak boleh putus. Di usianya yang menginjak 50 tahun, Bularas masih memancarkan wibawa yang membuat siapapun segan. Rambutnya disanggul rapi, kulitnya terawat, dan setiap langkahnya selalu terdengar mantap. Ia bukan sekedar seorang direktur perusahaan desain interior ternama di kota itu. Ia adalah simbol kedisiplinan dan keteraturan. Rutinitas paginya selalu sama. Bangun pukul 5, berolahraga ringan, mandi air dingin, minum kopi pukul 6, lalu berangkat pukul 6.35. Tepat waktu tanpa celah. Namun pagi itu sesuatu berjalan sedikit berbeda. Tepat pukul 6.35, Bularas menutup surat kabar dan berdiri. Ia merapikan blazer abu-abunya, mengambil tas kerja dari meja, dan berjalan ke arah pintu. Biasanya begitu ia keluar, mobil hitam kesayangannya sudah menunggu dengan mesin menyala dan pintu terbuka. Arga, sopirnya yang sudah 2 tahun bekerja padanya, selalu siap sebelum ia melangkah keluar. Tapi kali ini halaman depan kosong. Bularas berhenti di depan pintu, menatap jam tangannya. Jarumnya menunjukkan pukul 6.36. Alisnya terangkat. Gumamnya pelan tapi dingin. 1 menit. Hanya 1 menit. Tapi bagi Bularas, itu bukan sekadar angka di jam tangan. Itu adalah bentuk ketidakteraturan. Sebuah celah kecil yang bagi pikirannya yang kaku, bisa meruntuhkan seluruh sistem yang ia bangun selama ini. Ia menunggu 15 detik, 30 detik. Suara mesin mobil akhirnya terdengar dari gerbang depan. Mobil hitam itu meluncur masuk tergesa. Dan Arga keluar dengan wajah sedikit panik. "Maaf Bu, jalan agak macet. Ada truk mogok di perempatan," ucap Arga sambil menunduk. Napasnya sedikit rengah. Ia buru-buru membukakan pintu mobil. Namun, Bularas tidak segera masuk. Ia hanya berdiri di sana, menatap Arga dari ujung kaki hingga kepala, dengan tatapan tajam yang membuat pemuda itu seperti membeku. "Jam berapa sekarang Arga?" tanyanya datar. Arga menatap jam tangannya. Ragu. 6.36, Bu. "Dan kita seharusnya berangkat pukul 6.35? Bu hening sejenak. Burung di taman berkicau pelan, seolah menunggu keputusan yang akan jatuh. 1 menit, kata Bularas perlahan. "Kau terlambat 1 menit. Arga menelan ludah. "Saya tahu Bu. Saya mohon maaf. Tapi tadi di jalan." Bularas mengangkat tangannya menghentikan penjelasan itu. "Tidak ada. Tapi dalam ketepatan waktu Arga, kau tahu itu." "Saya tahu Bu, tapi kau sudah bekerja padaku 2 tahun. Potong Bularas dingin. "Dan selama itu aku percaya bahwa kau mengerti satu hal. Waktu bukan untuk ditawar." Nada suaranya tajam, tapi tidak meninggi. Justru itulah yang paling menakutkan. Arga menunduk semakin dalam. Ia mencoba bicara lagi. Api buara sudah melangkah ke arah gerbang, lalu berhenti tepat di sampingnya. "Arga," katanya tegas, "mulai hari ini, kau tidak perlu datang lagi." Arga mengangkat wajahnya. Kaget. "Bu, kau dipecat." Arga terdiam. Suara burung, deru mesin mobil,
Bahkan hembusan angin pun seperti menghilang dari dunia kecil mereka pagi itu. Bu, tolong dengarkan saya sebentar. Aku tidak perlu mendengar alasan. Kalau kau bisa terlambat sekali, kau bisa terlambat 2 kali. Dan aku tidak butuh orang yang tidak menghargai waktuku. Bu, saya cukup. Kata itu keluar dengan dingin seperti pisau yang memotong udara. Arga terdiam, menatap wanita di depannya dengan mata yang mulai bergetar. Bukan karena takut dipecat, tapi karena kecewa. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa sedingin itu. Seolah 1 menit cukup untuk menghapus 2 tahun kesetiaan dan kerja keras. Namun ia tahu tak ada gunanya memohon. Bularas sudah memutuskan, dan sekali keputusan keluar dari mulutnya itu, tak akan ditarik kembali. Dengan pelan, Arga menunduk dalam. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan selama ini. Ia menyerahkan kunci mobil lalu berjalan menjauh tanpa menoleh. Langkahnya pelan tapi mantap. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan. Bularas menatap punggungnya sebentar, lalu menarik napas panjang. Ada rasa aneh di dadanya, sesak. Entah kenapa, tapi ia buru-buru menepisnya. Ia selalu percaya bahwa emosi hanya akan mengacaukan logika. Ia melangkah masuk ke mobil dan menyetir sendiri menuju kantor. Sepanjang jalan, pikirannya menolak untuk tenang. Entah kenapa, wajah Arga yang tadi menunduk terus terbayang di benaknya. Tatapan matanya. Ada sesuatu di sana seperti kesedihan yang lebih dalam dari sekadar kehilangan pekerjaan. Tapi Bularas menepis lagi perasaan itu. Dia harus belajar, gumamnya pada diri sendiri. Kedisiplinan tidak mengenal belas kasihan. Namun kata-kata itu justru terdengar seperti pembelaan yang lemah. Hari itu di kantor berjalan seperti biasa. Rapat, presentasi, dan desain baru. Semua berjalan sesuai jadwal seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Biasanya Harga yang selalu membawakan kopi pagi dan memastikan mobil siap saat jam makan siang. Kini meja kecil di sudut ruangannya kosong. Tidak ada suara langkah pelan Arga. Tidak ada. Sudah waktunya. Bu yang biasanya mengingatkan saat ia terlalu sibuk bekerja. Kekosongan kecil itu terasa mengganggu seperti nada yang hilang dalam lagu yang dulu ia hafal. Sore hari setelah rapat selesai, Bularas pulang. Ia memarkir mobil sendiri di garasi. Suasana rumah begitu sepi. Ia melepas sepatu, menggantung blazer, dan duduk di ruang tamu yang sunyi. Lampu gantung memantulkan cahaya lembut ke dinding putih. Di atas meja ada secangkir kopi yang belum tersentuh. Ia menatap jam dinding pukul malam teratur seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada yang terasa. Benar. Ia menatap kursi kosong di depan pintu. Kursi tempat Arga biasa duduk menunggu perintah. Entah kenapa, dadanya terasa berat. Ia meneguh kopinya perlahan, tapi pahitnya terasa lebih menusuk dari biasanya. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara jam yang berdetak pelan satu persatu. Seolah mengingatkannya pada 1 menit yang kini terasa jauh lebih besar dari seharusnya. Malam semakin larut. Bularas berjalan ke kamarnya, tapi matanya sempat tertuju pada kunci mobil yang tergeletak di meja. Kunci itu tampak sepi tanpa tangan Arga yang biasanya menjaganya. Ia menarik napas panjang dan menatap dirinya di cermin. Wajahnya tetap tegas, tapi ada garis halus baru di sudut matanya. Mungkin karena lelah atau karena sesuatu yang lebih dalam. Di luar angin berembus lembut membawa suara daun yang bergesekan. Suara yang biasanya menenangkan kini justru terasa seperti bisikan yang tak ingin ia dengar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bularas merasa ada yang hilang dari hidupnya. Bukan tentang keterlambatan, bukan tentang pekerjaan, tapi tentang seseorang yang sudah menjadi bagian kecil dari kesehariannya tanpa ia sadari. Namun seperti biasa, ia memilih diam. Baginya pengendalian diri adalah segalanya. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasai logika. Ia hanya menatap jam dinding yang berdetak terus dan berkata pelan, "Besok harus lebih tepat waktu." Lalu ia mematikan lampu, meninggalkan ruang tamu yang hening. Tapi di keheningan itu ada sesuatu yang berubah. Rasa sepi yang dulu terasa biasa, kini menusuk,
seperti ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh keteraturan, jadwal, atau keberhasilan apapun. Dan tanpa ia sadari, 1 menit yang terlewat pagi tadi, 1 menit yang ia anggap kesalahan besar, telah memulai sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak pagi itu. Pagi di mana Bular Laras memecat Arga hanya karena 1 menit keterlambatan. Hidupnya di atas kertas tetap berjalan teratur seperti biasa. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa tidak sinkron. Jam di rumahnya tetap berdetak dengan ritme yang sama. Tapi waktu seperti berjalan lebih lambat. Setiap langkah terasa menggema di lantai marmer yang dingin, memantul pada dinding-dinding rumah besar yang kini terlalu sunyi. Pagi hari, Bularas duduk di meja makan, ditemani secangkir kopi hitam yang mulai kehilangan aromanya. Biasanya di jam itu, Arga sudah berdiri di depan pintu dengan wajah tenang, menyapa sopan dan memastikan semua siap sebelum ia berangkat. Sekarang hanya ada suara burung gereja di luar jendela dan dentingan sendok menyentuh gelas. Ia sudah mencoba mencari pengganti. Iklannya sudah tayang di surat kabar dan internet selama seminggu. Dalam waktu singkat, beberapa pelamar datang dan pergi. Tapi tak satu pun bertahan lebih dari 3 hari. Yang pertama, sopir muda dengan rambut berantakan dan semangat berlebih. Dipecat karena terlalu banyak bicara di jalan. Yang kedua, pria paruh baya yang tampak berpengalaman. Tapi ia menabrak pot bunga di halaman dan membuat Bularas naik pitam. Yang ketiga, bahkan tidak datang di hari ketiga. Katanya tidak tahan dengan tekanan kerja yang terlalu tinggi. Bularas hanya menghela napas setiap kali satu persatu pergi. Ia berkata pada dirinya bahwa ia tidak butuh siapapun selain dirinya sendiri. Tapi diam-diam, ia tahu ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Rumah itu, rumah yang dulu terasa tenang dan nyaman, kini seperti museum, rapi, indah, tapi mati. Tak ada suara langkah orang lain. Tak ada percakapan kecil di pagi hari. Tak ada tawa pelan Arga setiap kali Bularas memarahi dirinya sendiri karena lupa membawa berkas. Di ruang tamu, aroma kayu manis dari diffuser masih sama seperti dulu. Tapi aromanya kini justru membuatnya pusing. Terlalu manis, terlalu sepi. Sementara itu, di ujung kota, Arga memulai hari dengan cara yang jauh berbeda. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil dengan dinding kusam dan atap seng yang bocor jika hujan deras. Kamar itu hanya cukup untuk 1 ranjang sempit, lemari tua, dan meja kecil tempat ia menulis catatan pekerjaan. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke warung kopi dekat gang untuk mencari lowongan kerja di koran bekas. Ia sudah melamar ke beberapa tempat, tapi belum ada yang memanggil. Beberapa pekerjaan tak layak, dan sebagian lain tidak menerima karyawan baru. Uang tabungannya tinggal sedikit. Ia hidup hemat. Sarapan dengan roti dan air putih, makan malam seadanya. Tapi di antara rasa lelah dan khawatir, pikirannya sering kembali pada sosok wanita yang dulu menjadi bosnya. Bukan karena dendam, Arga tidak menyimpan kebencian. Ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Tapi setiap kali ia mengingat wajah Bularas, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sesuatu yang terasa akrab, seolah pernah mengenal wanita itu jauh sebelum menjadi sopirnya. Kadang saat memejamkan mata di malam hari, ia teringat cara Bularas menatap kaca jendela mobil. Diam tanpa bicara sepanjang perjalanan, atau saat wanita itu tanpa sadar menatap langit sore dengan mata sendu. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ada kesan bahwa di balik dinginnya sikap Bularas, tersimpan seseorang yang rapuh, seseorang yang kesepian. Dan entah kenapa Arga merasa ingin memahami itu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Suatu sore, Bularas baru pulang dari kantor. Hari itu melelahkan.
Rapat panjang, desain klien yang direvisi berkali-kali, dan rekan kerja muda yang membuatnya frustrasi dengan ketidaktepatan waktu. Ia memarkir mobil sendiri karena belum menemukan sopir baru. Langit sudah jingga dan sinar matahari terakhir menyapu kaca jendela rumahnya. Ia mematikan mesin mobil dan duduk sejenak di dalam kabin yang mulai gelap. Entah kenapa, tempat duduk di sebelahnya terasa begitu kosong. Ia menatap kaca spion dan pantulan wajahnya menatap balik. Tegas tapi letih. Rambutnya sedikit berantakan. Garis di bawah matanya tampak lebih dalam. Ia tersenyum miris pada dirinya sendiri. "Kau bahkan terlihat tua, Laras," bisiknya pelan. Saat itulah matanya tertuju pada sesuatu di bawah dashboard. Sebuah amplop kecil berwarna coklat muda separuh terselip di celah dashboard mobil. Ia mengernyit, mengambilnya perlahan. Tulisan di atasnya sederhana dengan huruf tangan yang sangat ia kenal. Untuk Bularas. Tangannya berhenti sejenak sebelum membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas lusuh tulisan tangan Arga. Hurufnya agak miring, tapi rapi. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu. Pagi itu saya terlambat karena seseorang di rumah sakit butuh saya lebih dulu. Saya tahu bagi Ibu waktu sangat berharga. Tapi pagi itu ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya. Maaf kalau saya mengecewakan Ibu." Arga Bularas membaca tulisan itu berulang kali. Setiap kalimat rasa menampar pikirannya yang selama ini hanya mengenal logika dan disiplin. "Seseorang di rumah sakit," gumamnya. Siapa? Mengapa ia tidak bilang? Dan kenapa surat ini baru ditemukan sekarang? Menatap lembaran surat itu lama sekali, sementara dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Sesuatu seperti maaf juga, Arga. Tapi yang keluar hanyalah napas panjang dan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap keluar jendela. Langit sudah berganti kelabu dan titik-titik hujan mulai turun. Di antara suara rintiknya, Buas jamkan mata. Hujan yang biasanya ia benci karena membuat jadwal berantakan. Malam itu justru terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bularas membiarkan waktu berjalan tanpa menghitungnya. Di sisi lain kota, Arga duduk di bangku depan kontrakannya sambil menatap langit yang sama. Ia meneguk kopi hitam yang mulai dingin. Di dalam hatinya ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara kehilangan dan kerinduan yang tidak tahu arah. Ia menatap jam di pergelangan tangannya. Jam yang sama yang membuatnya dipecat. 635. Gumamnya lalu tersenyum tipis. Ia tahu Bularas mungkin tak akan pernah mengerti alasan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ia tak menyesal pagi itu ketika ia memilih membantu orang asing di rumah sakit sebelum berangkat kerja. Ia tahu bahwa itu keputusan yang benar. Hanya saja mungkin 1 menit itu terlalu mahal harganya. Malam itu, Bularas menaruh surat itu di meja kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana ke masa lalu yang samar. Masa ketika ia masih muda, ketika hidupnya belum sekaku sekarang. Ada wajah samar dalam ingatannya. Seorang perempuan muda dengan bayi di pelukannya. Namun ingatan itu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang tenggelam di gelap malam. Ia menatap surat di meja dan bergumam pelan. "Kau seharusnya bicara, Arga. Tapi mungkin aku juga seharusnya mendengarkan." Lampu kamar padam. Rumah kembali tenggelam dalam hening. Tapi kini keheningan itu tidak lagi terasa seperti ketenangan. Ia lebih mirip kesepian yang tumbuh pelan-pelan, mengisi setiap ruang kosong, setiap detik waktu yang dulu terlalu ia kendalikan. Dan di tengah gelap itu, Bularas tahu untuk pertama kalinya dalam hidup ia ingin mengulang waktu. Bahkan hanya untuk 1 menit. Surat itu masih tergeletak di meja kerja Bularas. Sudah hampir seminggu berlalu sejak ia menemukannya. Tapi ia belum juga mampu membuang atau menyimpannya. Setiap kali hendak memasukkannya ke dalam laci, tangannya berhenti di udara. Setiap huruf tulisan tangan Arga seolah menatapnya, mengingatkannya pada sesuatu yang tak bisa ia ubah, kesalahan kecil yang berawal dari keangkuhan besar.
Namun, seperti kebiasaannya selama puluhan tahun, Bularas menutupi kegelisahannya dengan kesibukan. Ia menambah jadwal rapat, meninjau proyek sendiri, bahkan ikut mengawasi pekerja di lapangan. Sesuatu yang sudah lama ia delegasikan. Semua agar pikirannya tak sempat berhenti. Karena saat berhenti, wajah Arga muncul. Tatapan matanya yang kecewa, suaranya yang lembut, dan kata-kata terakhirnya yang penuh sopan santun. Meski ia baru saja dipecat tanpa alasan yang adil. Malam-malam Bularas kini dipenuhi suara detak jam yang terlalu keras. Setiap denting terasa seperti mengingatkannya bahwa waktu yang ia puja-puja ternyata bisa menjadi penjara. Ia ingin tidur lebih cepat, tapi setiap kali memejamkan mata, surat itu muncul di benaknya. Maaf Bu, pagi itu saya terlambat karena seseorang di rumah sakit butuh saya lebih dulu. Seseorang di rumah sakit. Siapa orang itu? Kenapa terasa penting? Dan kenapa kalimat itu mengguncangnya sampai sedalam ini? Ia bahkan sempat terpikir untuk mencari Arga, sekedar bertanya atau mungkin meminta maaf, tapi egonya lebih cepat bicara. Ia selalu berbisik pada dirinya. Untuk apa? Aku tidak salah. Aku hanya menegakkan disiplin. Namun bagian hatinya yang lain menjawab lirih. Benar belum tentu berarti baik, Laras. Sementara itu, di rumah sakit kecil di pinggiran kota, Arga sedang duduk di kursi plastik dengan mata lelah. Di depannya di atas ranjang dengan selimut putih terbaring seorang wanita paruh baya dengan wajah pucat. Tubuhnya kurus, pipinya cekung dan napasnya terdengar berat. Itulah Sari, ibunya, satu-satunya keluarga yang Arga miliki di dunia. Setiap pagi dan sore, Arga datang menjenguknya setelah mencari pekerjaan. Kadang ia membawa buah, kadang sekedar air putih dan cerita singkat tentang harinya. Tapi hari itu, Sari tampak tidak sekuat biasanya. Matanya terbuka samar menatap ke langit-langit dengan pandangan kosong. Bu, ini aku, Arga, bisik Arga lembut sambil menggenggam tangan ibunya. Sari tersenyum lemah. Arga, kamu datang lagi, Nat? Tentu Bu, aku kan selalu datang. Sari menatap wajah anaknya lalu mengusap pipinya pelan. Kamu selalu mirip, sangat mirip. Mirip siapa, Bu? Tanya Arga sambil tersenyum. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik satu kata yang membuat Arga terdiam. Laras. Arga memiringkan kepala. Apa, Bu? Sari memejamkan mata. Senyumnya samar. Jangan salahkan dia. Siapa, Bu? Siapa Laras? Tapi Sari sudah tertidur lagi. Mesin infus berdetak pelan, dan hanya suara angin dari jendela yang menemani. Arga terdiam cukup lama. Nama itu terdengar aneh, tapi entah kenapa terasa familiar. Laras. Ia memutar nama itu di pikirannya, seperti gema yang menolak hilang. Ia mencoba mengingat, tapi tak menemukan siapapun dengan nama itu di masa hidupnya. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Mungkin karena obat atau rasa sakit yang terlalu lama. Tapi tetap saja ada sesuatu di dada Arga yang terasa mengganjal. Beberapa hari kemudian, Bularas menghadiri rapat dengan investor besar di kantornya. Ia duduk di ujung meja panjang, berbicara tegas, penuh percaya diri seperti biasa. Tapi koleganya Rendra memperhatikan sesuatu yang janggal. Bularas, ibu baik-baik saja? Tanya Rendra setelah rapat usai. Bularas menatapnya singkat. Kenapa, Ren? Entah ya, Bu. Ibu kelihatan agak beda akhir-akhir ini. Lebih diam. Laras tersenyum tipis. Mungkin karena sudah tua. Rendra tertawa kecil. Mencoba mencairkan suasana. Tapi dalam hati Bularas tahu ia benar-benar berbeda. Bukan karena usia. Tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Disiplin yang dulu jadi tameng, kini justru terasa seperti tembok penghalang antara dirinya dan dunia. Setelah semua orang pulang, Bularas duduk sendirian di ruang rapat. Lampu sudah diredupkan. Ia menatap keluar jendela. Melihat hujan turun perlahan di kaca. Tetes air jatuh berurutan, seperti irama waktu yang menetes tanpa bisa ia hentikan. Ia menghela napas panjang, lalu membuka ponselnya.
Jari-jarinya ragu, tapi akhirnya mengetik sebuah pesan. Arga, ini Bularas. Saya ingin berbicara. Namun sebelum sempat menekan tombol kirim, ia menghapusnya. Tangannya gemetar. Untuk apa? Pikirnya lagi. Ego dan rasa takut bergulat di dalam dirinya. Ia takut menghadapi dirinya sendiri. Takut mengakui bahwa selama ini ia salah. Akhirnya ia hanya mematikan layar ponsel dan menatap hujan yang kian deras. Di rumah sakit, Arga mengganti air di vas bunga di meja samping ranjang ibunya. Hari itu, Sari tampak lebih sadar. Meski lemah, ia tersenyum ketika melihat putranya. "Kamu selalu datang," katanya pelan. "Ibu bangga punya anak sebaik kamu." Arga membalas senyum itu. "Saya cuma berharap ibu cepat sembuh. Kita bisa pulang." "Ya." Sari mengangguk pelan lalu menatap ke jendela. "Kamu tahu, Arga, ada hal yang ibu belum pernah ceritakan padamu." Arga menatapnya heran. "Tentang apa, Bu?" Sari terdiam sejenak, seolah mencari keberanian. Tapi sebelum sempat melanjutkan, perawat masuk membawa obat. Wajah Sari kembali pucat seperti kehilangan tenaga untuk bicara lagi. "Nanti saja ya, Nak," katanya pelan. "Nant." Arga hanya mengangguk walau hatinya resah. Ketika malam tiba, ia duduk di kursi menunggu ibunya tertidur. Di meja kecil di samping tempat tidur, ia melihat bingkai foto lama yang selalu dibawa Sari. Foto itu sudah agak buram, tapi masih bisa terlihat jelas. Seorang perempuan muda memeluk bayi, tersenyum di depan rumah kayu sederhana. Itu ibunya. Bertahun-tahun lalu, Arga menatap foto itu lama sekali. Ia sudah sering melihatnya. Tapi malam ini, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang selama ini terlewat. Di sudut foto, ada tangan lain yang memegang bahu ibunya. Bukan tangan laki-laki, tapi tangan seorang wanita muda dengan kulit halus dan gelang perak berukir inisial. Arga mengernyit. "Siapa dia?" gumamnya pelan. Ia mengambil kaca pembesar kecil dari meja perawat, mendekatkan ke foto. Betul, inisialnya L bukan sekadar perhiasan biasa. Perlahan hatinya bergetar. Ia teringat lagi kata-kata ibunya beberapa hari lalu saat setengah sadar di ranjang. "Laras, jangan salahkan dia. Nama itu, gelang itu, foto ini." Arga menatap wajah ibunya yang tertidur lemah lalu kembali ke foto. Di balik kabut ingatan, sesuatu mulai terhubung. Tapi ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Ia hanya tahu malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa ada benang halus yang mengikat dirinya dengan masa lalu yang tidak pernah ia ketahui. Ia memegang foto itu erat-erat, menatapnya lama. Di luar, hujan turun semakin deras, mengetuk kaca jendela seperti bisikan rahasia yang menunggu waktu untuk terungkap. Dan di tempat lain, jauh dari rumah sakit itu, Bularas terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar. Entah kenapa ia bermimpi melihat seorang bayi menangis dan seorang wanita berambut panjang pergi meninggalkan rumah sambil membawa sesuatu di pelukannya. Laras duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela dengan mata kosong. "Kenapa aku merasa pernah kehilangan sesuatu?" bisiknya pelan. Hujan menjawab dengan ketukan lembut di kaca seolah mengiyakan. Pagi itu, udara di luar jendela rumah Bularas terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan embun di dedaunan, dan langit tampak murung seperti cerminan pikirannya. Sejak mimpi aneh beberapa hari lalu, tidurnya tak pernah tenang. Ia sering terbangun di tengah malam. Jantung berdegup cepat dengan sisa suara tangisan bayi yang menggema di kepalanya. Setelah lama menimbang, ia memutuskan untuk pergi keluar kota, mengunjungi adiknya Dina yang sudah lama tak ia temui. Entah kenapa hatinya merasa perlu berbicara dengan seseorang. Seseorang yang mengenalnya sejak dulu, sebelum semua kesibukan, sebelum kesepian menjadi teman sehari-hari. Perjalanan ke rumah Dina memakan waktu hampir 3 jam. Jalanan berliku di pinggir kota itu membawa kenangan masa muda yang lama terkubur. Saat mobilnya berhenti di depan rumah mungil bercat hijau muda, Dina sudah menunggu di depan teras dengan wajah cerah. "Laras, ya Tuhan, aku kira kamu gak bakal datang lagi ke sini.
seru Dina sambil memeluknya erat. Bularas tersenyum tipis. Meski pelukannya terasa canggung, sudah lama ya, maaf, akhir-akhir ini sibuk sekali. Sibuk terus dari dulu juga. Goda Dina sambil tertawa kecil. Ayo masuk, aku udah siapkan teh dan kue kesukaanmu. Di ruang tamu sederhana itu, aroma melatih dari dupa di pojok ruangan berpadu dengan wangi teh hangat. Suasananya tenang, jauh berbeda dari rumah besar Bularas yang sunyi dan dingin. Dina seperti biasa cerewet dan ramah. Ia bercerita tentang anaknya yang baru diterima kuliah, tentang kebun kecil di belakang rumah, dan tentang tetangga baru yang suka memelihara burung. Laras hanya tersenyum dan sesekali menanggapi. Tapi di balik senyumnya, pikirannya melayang jauh pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Hingga tiba-tiba di tengah percakapan ringan itu, Dina berkata sesuatu yang membuat udara di ruangan terasa membeku. Laras, aku masih sering mikir, kalau saja waktu itu bayi itu nggak hilang, mungkin semuanya akan beda ya. Cangkir di tangan bular Laras bergetar. Setetes teh tumpah ke piring kecil di bawahnya. Bayi, apa maksudmu? Dina memandangnya heran. Kamu lupa. Waktu itu, setelah kamu melahirkan, semua orang panik. Aku masih muda banget waktu itu. Tapi aku ingat jelas, ibu menangis semalaman. Katanya bayi kamu dibawa pergi sama seseorang. Nggak pernah kembali. Dina potong bular cepat. Nadanya lebih tinggi dari yang ia inginkan. Kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan masa lalu. Dina terdiam. Wajahnya menyesal. Maaf, aku kira kamu sudah berdamai dengan itu. Laras menatap keluar jendela, menahan napas dalam-dalam. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan waktu. Din. Mereka berdua terdiam lama. Hanya suara jam dinding dan desiran angin yang terdengar. Dina akhirnya mengalihkan pembicaraan, mencoba mencairkan suasana. Tapi hati Bularas sudah tak di sana lagi. Malamnya, setelah makan malam singkat dan pamit istirahat, Bularas berbaring di kamar tamu Dina. Namun, seperti yang sudah bisa diduga, matanya tak bisa terpejam. Bayangan masa lalu muncul satu persatu, samar tapi menyakitkan. Ia kembali menjadi Laras muda, seorang perempuan berusia 23 tahun yang ketakutan memeluk bayi mungil dalam dekapannya di sebuah kamar bersalin yang remang. Suara hujan di luar bercampur dengan tangisan bayi itu, dan seseorang berbisik di telinganya. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus merelakannya. Kamu belum siap jadi ibu. Ia menjerit dalam mimpi itu. Tangannya meraih, tapi seseorang menarik bayi itu pergi. Wajah wanita yang membawanya kabur samar dalam cahaya lampu. Rambut panjang terurai, air mata menetes di pipinya. Jangan, tolong kembalikan anakku. Teriak Laras muda dalam mimpinya. Tapi suaranya tak keluar, seperti tertahan di tenggorokan. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis. Jantungnya berdegup kencang dan butuh beberapa detik untuk sadar bahwa ia berada di kamar Dina bukan di masa lalu. Dengan tangan gemetar, ia menatap ke jendela. Di luar bulan separuh menggantung redup. Ia menutup wajah dengan kedua tangan berbisik pelan. Itu cuma mimpi. Cuma mimpi. Tapi di dalam dirinya, ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Itu potongan ingatan yang lama dikubur dan kini mulai menggeliat keluar. Keesokan paginya, Bularas berpamitan. Dina memeluknya erat di depan pintu. Kapan-kapan datang lagi. Ya, aku senang kamu mau ke sini. Laras mengangguk. Terima kasih, Din. Aku cuma butuh udara segar. Saat mobilnya melaju meninggalkan rumah itu, pikirannya masih penuh dengan bayangan masa lalu. Kata-kata Dina bergema di kepala. Kalau saja waktu itu bayi itu enggak hilang, ia mencoba menepisnya, tapi justru membuat rasa bersalah makin menekan dada. Ia menatap tangannya di setir. Tangan yang dulu menggenggam bayi mungil itu. Tangan yang kini gemetar setiap kali mengingat malam kelam itu. Sore harinya, Bularas tiba di rumah. Matahari sudah hampir tenggelam. Menyinari ruang tamu yang lengang dengan cahaya oranye keemasan. Ia melepaskan SL dan tasnya berjalan pelan menuju kamarnya. Hening, terlalu hening.
Setiap langkah kakinya bergema di lantai marmer, mengingatkannya bahwa ia benar-benar sendirian. Ia berhenti di depan lemari tua di sudut kamar. Lemari kayu jati yang sudah ada sejak dulu, warisan dari ibunya. Entah dorongan apa yang membuatnya membuka laci bawahnya malam itu. Sudah puluhan tahun laci itu tak pernah ia sentuh. Debu menempel di gagangnya. Ia menariknya perlahan. Dan di antara tumpukan kain lama serta foto-foto tua, sesuatu berkilau samar di bawah cahaya lampu. Sebuah gelang perak kecil. Ia mengangkatnya perlahan. Bentuknya sederhana tapi indah. Dan di sisi dalamnya terukir satu huruf L. Bibirnya gemetar, tangannya bergetar hebat. Ia mengenal benda itu. Gelang itu dulu ia beli di sebuah toko kecil di Bandung. Saat masih muda, ia memesan 2 buah. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk bayi yang lahir dari rahimnya. Bayi yang tak pernah sempat ia beri nama. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Kenapa gelang ini masih ada di sini? Siapa yang menyimpannya? Ia terduduk di lantai, menggenggam gelang itu kuat-kuat. Semua potongan kenangan yang dulu ia kubur mulai muncul satu persatu. Bayi yang menangis, suara perawat yang panik, ibunya yang memintanya untuk melupakan semuanya. Dan seseorang yang pergi membawa bayi itu. Wajah samar perempuan dengan rambut panjang itu kembali muncul di benaknya. Tapi kali ini, wajahnya terasa lebih jelas. "Siapa kamu?" bisik Laras di antara isakannya. Namun tak ada jawaban. Hanya suara angin dari luar jendela yang berdesir pelan, seolah sedang membawa pesan dari masa lalu. Gelang itu berkilau lembut di telapak tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bularas merasa bahwa masa lalunya belum selesai. Bahwa sesuatu atau seseorang sedang menunggunya untuk menemukan kebenaran yang telah lama terkubur. Di luar, hujan mulai turun lagi pelan. Ritmenya sama seperti malam-malam yang dulu. Dan di tempat lain, di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, Arga menatap gelang kecil yang sama di tangannya. Pemberian ibunya saat ia masih kecil, tanpa tahu bahwa di tempat lain, seorang wanita berusia 50 tahun sedang menggenggam gelang kembarannya. Dengan hati yang bergetar antara rasa takut dan harapan. Sejak malam itu Bularas tak bisa tidur nyenyak. Gelang perak kecil dengan inisial L kini selalu ia simpan di saku jasnya. Seolah benda itu menjadi pengingat akan sesuatu yang belum selesai. Setiap kali disentuh, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut kehilangan, melainkan karena perasaan aneh yang belum bisa ia beri nama. Campuran rindu, cemas, dan bersalah. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya sambil menatap keluar jendela. Kopi di cangkir sudah dingin. Pikirannya melayang jauh pada nama yang terus teriang di kepalanya. Arga. Setelah memecatnya, Bularas sempat berusaha melupakan. Tapi surat yang ditinggalkan Arga dan mimpi-mimpi tentang bayi menangis. Seolah menyatukan titik-titik samar dalam hidupnya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan rasa bersalah atau nostalgia. Akhirnya dorongan untuk mencari tahu lebih kuat dari egonya. Ia membuka ponsel dan menelepon seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. "Selamat pagi, Bu. Ini Rina." Suara di ujung telepon terdengar sopan, tapi agak kaget. "Wah, saya nggak menyangka Ibu masih simpan nomor saya, Rina," kata Bularas dengan suara pelan tapi tegas. "Saya butuh bantuanmu. Asalkan bukan soal proyek, Bu Candarina. Saya sudah pensiun dari dunia desain. Bukan soal pekerjaan, ini soal seseorang." Naga suaranya berubah lebih serius. Rina yang dulu adalah sekretaris pribadi Bularas selama hampir 10 tahun, langsung tahu jika Bularas meminta bantuan pribadi, pasti sesuatu yang besar sedang terjadi. "Siapa yang harus saya cari?" "Bu, namanya Arga. Dulu sopir saya, umurnya sekitar 27.
Saya butuh tahu dia sekarang di mana, tinggal dengan siapa, dan apa dia baik-baik saja. Rina diam sejenak sebelum menjawab. Baik Bu, saya akan cari tahu. Tapi boleh saya tanya kenapa? Tidak perlu tanya. Potong Bularas cepat. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Baik Bu. 2 hari kemudian, Rina mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Bu, saya sudah dapat informasinya. Arga sekarang tinggal di kontrakan kecil di daerah Cipayung. Ia merawat ibunya yang sedang sakit parah. Saya dapat alamat rumah sakitnya juga. Kalau ibu mau, Bularas membaca pesan itu berulang-ulang. Jari-jarinya gemetar di atas layar ponsel. Ia merasa dadanya menghangat, sekaligus perih. Jadi alasan Arga terlambat waktu itu karena ibunya sakit, dan ia tanpa berpikir panjang telah menghancurkan satu-satunya sumber penghasilannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Namun di balik penyesalan itu, ada hal lain yang membuatnya makin gelisah. Rasa penasaran. Siapa Ibu Arga sebenarnya? Nama itu belum pernah disebut, tapi hatinya mengatakan bahwa wanita itu bukan orang asing. Sementara itu, di rumah sakit yang sama yang disebut dalam pesan Rina, Arga tengah duduk di sisi ranjang ibunya. Sari tampak jauh lebih lemah hari itu. Nafasnya pendek, kulitnya pucat. Tapi matanya masih berusaha terbuka. Bu, jangan ngomong dulu. Istirahat aja ya. Ucap Arga lembut sambil menggenggam tangan ibunya. Namun Sari malah menggeleng pelan. Arga, kalau nanti ibu nggak ada, kamu harus tahu sesuatu. Bu, jangan ngomong gitu. Sari tersenyum samar. Kamu anak yang kuat, tapi ada hal yang harus kamu tahu nak. Tentang masa lalu. Tentang siapa kamu sebenarnya. Arga menatap ibunya bingung. Maksud Ibu Sari menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Dulu ibu bukan siapa-siapa. Ibu hanya seorang perempuan muda yang bekerja pada seorang wanita baik tapi keras. Namanya belum sempat ia melanjutkan. Batu keras memotong kalimatnya. Arga segera berdiri menekan tombol panggil perawat. Tubuh ibunya menggigil dan kata terakhir yang keluar dari bibirnya sebelum kesadarannya pudar adalah Laras. Nama itu lagi, nama yang kini menggema di kepala Arga seperti gema dari masa lalu. Hari.